Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara sekalian, mari kita lanjutkan kuliah kita, kuliah filsafat pendidikan Islam. Saya harap kalian sudah membawa diktatnya, ya. Diktat harus kalian jilid dan harus kalian simak setiap kita kuliah. Saudara sekalian, kita menginjak pada ruang lingkup, ya. Langsung dibuka, dicari ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Ruang lingkupnya adalah, yang pertama adalah ontologi, ya. Ini sebetulnya hanya refresh saja, ya. Apa itu ontologi sudah disampaikan pada saat kita kuliah filsafat umum atau pengantar filsafat, ya. Ontologi itu apa? Ontologi itu dari dua kata, ya, ontos dan logos. Ini, ya, ontos bukan ontong, ya, ontos. Ontos itu artinya adalah, ya, sesuatu yang berwujud. Jadi wujud yang ada itu adalah ontologi. Tentunya wujud ini tidak hanya yang kelihatan, tapi yang juga tidak kelihatan. Itu ontologi. Ya, ada yang mengartikan itu hakikat. Ya, hakikat itu berarti sesuatu yang dibalik kenyataan, tapi dia berwujud, dia itu ada. Yaitu ontologi yang membahas tentang segala sesuatu yang ada. Yang ada itu adalah yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, begitu. Logos itu adalah ilmu, ya. Jadi dengan demikian maka yang menjadi pembicaraan, ya, ruang lingkup dalam kita mengkaji filsafat ini adalah merupakan sesuatu yang ini, grade of good, ya, sesuatu yang segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang akal kita tidak bisa menjangkau. Nah, yang dapat kita jangkau itu saja yang dikaji, ya. Yang tidak dapat dijangkau itu namanya tidak dapat dijangkau oleh akal, ya. Nanti kalau paksa-paksakan maka filsafat itu akan menjadi sebuah kenyataan yang bisa menjerumuskan kita, ya. Jadi yang ada, yang terjangkau oleh akal manusia dari grade of good ini, dari makhluk ini, artinya, ya, dari makhluk, di mana makhluk itu adalah segala sesuatu yang yang tanpa batas dalam skop pikiran manusia secara alami, ya. Kenapa? Karena segala sesuatu ciptaan Allah itu akal itu tidak bisa menjangkau. Misalnya malaikat diciptakan oleh Allah, ini jumlahnya berapa, itu hanya Allah yang tahu. Dalam tanda kutip itu seperti itu, tidak terjangkaunya. Itu akal kita itu tidak terjangkau, tidak bisa memberi batasan bagaimana dan apa yang sedang terjadi, ya. Jadi kita itu makhluk yang sangat kecil. Jadi untuk ontologi ini adalah sebatas apa yang kita tahu, sebatas apa yang kita bisa telusuri, ya. Jadi Al-Khaliq itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang sebagai pencipta. Makhluk itu adalah ciptaan Allah, ya. Perantara atau yang menghubungkan antar Allah dan manusia itu adalah risalah itu adalah yang disampaikan oleh Rasul setiap
generasi manusia itu ada, ya. Nah, dengan demikian maka salah satu dari pendapat Asy-Syaibani yang mengatakan bahwa prinsip yang menjadi dasar pandangan alam ini meliputi pendidikan. Ini dalam ruang lingkupnya, ya, pendidikan dan segala apa yang ada pada perbuatan manusia, ya. Jadi tingkah laku manusia, akhlak, ya, ini selain dipengaruhi oleh lingkungan, juga dipengaruhi oleh benda-benda yang ada di sekitarnya, ya. Dipengaruhi oleh lingkungan ini adalah juga membentuk perilaku daripada manusia dan juga pendidikannya, ya. Kemudian lingkungan yang nomor 2, ya. Yang pertama adalah pendidikan dan akhlak. Kemudian akhlak ini dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian lingkungan, ya, yang kedua adalah lingkungan yang termasuk di dalamnya adalah jagat raya ini, ya. Jadi itu termasuk bisa mempengaruhi terhadap pendidikan yang dikelola oleh manusia, ya. Kemudian berikutnya adalah segala sesuatu, ya, yang memiliki 2 aspek, ya, materi dan non materi, ya. Jadi segala apa yang dihadapi oleh manusia itu keberadaannya itu meliputi 2 aspek, yaitu materi dan non materi, ya. Kemudian alam yang senantiasa berubah dan berkembang, ya. Jadi alam itu terus mengikuti aturan Sang Pencipta. Dulu tidak ada lapindo, kemudian sekarang ada, ya. Dulu tidak ada corona, sekarang ada, ya, dengan segala dinamikanya, ya. Kemudian alam ini yang nomor 5 ini, alam ini adalah merupakan sarana, ya, sarana yang disediakan. Karena sarana maka manusia itu harus bisa menemukan, ya, sehingga para penemu itu disebut penemu itu karena yang poin nomor 5 ini. Jadi begini contohnya, contoh konkret ini. Alam merupakan sarana. Jadi seperti ini contohnya. Sejak zaman dahulu kala, zaman Nabi Adam itu yang namanya udara ini sudah ada, ya. Sudah disediakan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kemudian akhirnya akal manusia bisa menemukan, oh ternyata udara ini bisa seperti nirkabel yang tidak kelihatan, sehingga handphone ini bisa ditangkap di mana-mana, misalnya seperti itu. Oh, udara ini ternyata bisa mengantarkan gambar, ternyata bisa mengantarkan suara elektromagnetiknya, ya kan, sehingga kita bisa melihat televisi dan seterusnya, ya. Itu. Jadi alam ini sudah disediakan, cuman kita bagaimana bisa menemukan, ya. Corona ini seperti sekarang ini, kemudian dari alam ini juga Allah sudah menyediakan, menciptakan, kita tinggal menemukan. Nah, dan itu tidak akan pernah habis, ya. Tidak akan pernah habis, ya. Sekarang bensin katakanlah begitu. Itu kalau kamu bisa menemukan, oh ini campur ini jadi bensin, bahkan kualitasnya itu mengalahkan yang bahan fosil. Karena apa? Karena bahan fosil dari bahan bakar ini lama-lama akan habis dan tidak bisa diperbarui, kan begitu, ya. Ini contoh saja, ya, contoh saja seperti itu. Jadi yang namanya premium, ya, yang namanya solar dan sebagainya itu lama-lama akan habis karena dia dari bahan fosil yang memang tidak bisa diperbarui, ya. Makanya sekarang banyak dilontarkan berbagai energi alternatif, diantaranya adalah energi surya, ya, cahaya matahari, ya.
Kemudian kalau kamu bisa menemukan ya dicampur apa-apa sehingga bisa menciptakan ya bahan bakar tersendiri, itu memang jadi akal manusia ya. Jadi harus merenung bagaimana itu bisa terciptakan. Ya, contoh lagi beras misalnya, beras sekarang ini musimnya seperti ini misalnya, gagal panen dan sebagainya, kebanjiran kalau musim hujan dan sebagainya, kekeringan kalau musim panas dan seterusnya ya. Padahal manusia butuh yang namanya padi, beras. Makanya kemudian kamu bagaimana bisa meramu misalnya rumput-rumput gajah itu bisa diolah menjadi beras misalnya, seperti itu misalnya, contoh saja. Sehingga kamu jadi rebutan dengan sapi, dengan kerbau begitu. Ini contoh. Ya kan tidak apa-apa. Dalam hukum Islam masuk kita makan rumput itu tidak diperbolehkan ya kan. Jadi kamu olah itu, kamu campur dengan apa, kamu giling, kemudian keluar menjadi kristal-kristal beras, bisa dimasak dan menjadi kenyang begitu. Kira-kira ini contoh saja. Jadi alam ini sudah menyediakan segala sesuatunya, apapun tinggal kita ini kemudian menemukannya ya, kemudian bisa diolah menjadi sesuatu ya. Sekali lagi saya katakan, sekarang masakan-masakan ini kan tidak datang dari langit. Ya kan? Masak lodeh, rawon, kemudian apa, jangan bening, ya asam dan sebagainya, gulai dan sebagainya, itu adalah karena orang-orang dulu itu bagaimana meramu dengan dengan karya-karyanya. Pertama ya salah dan sebagainya, tidak apa-apa. Ya itu dalam nanti epistemologinya. Jadi alam ini sudah disediakan oleh Allah sebagai bahan bakunya untuk apa, bisa untuk apa dan sebagainya, sehingga terciptalah peradaban dan teknologi ya begitu. Dan dasar dari bahan yang sudah disiapkan ini dalam segi ilmu nanti tidak akan habis. Jadi ilmu itu terus berkembang dan sebagainya, meningkat, semakin canggih dan sebagainya ya. Dasarnya semuanya adalah dari semua ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini ya. Ini menurut Al-Syaibani ada 5 poin. Kemudian ruang lingkup bahasan kita yang nomor 2 adalah epistemologi ya. Epistemologi, logos itu ilmu epistemologi ini adalah berarti pengetahuan ya. Jadi ilmu yang bahas tentang ilmu ya. Jadi pengetahuan ini dari mana sih, bagaimana kemudian strukturnya, metodologinya, ini yang membahas adalah epistemologi ya. Epistemologi. Jadi ilmu ini kemudian setelah dimulai dari segala sesuatu yang coba-coba manusia ya, kemudian berpikir, merenung dari sisi filosofisnya, maka akan ditemukan ilmu ya. Nah, dari ilmu inilah kemudian disusun agar nanti mudah dipelajari oleh generasi ke generasi ya. Seperti pesawat terbang misalnya, dasar-dasar keilmuannya itu ada ya, sehingga bisa disempurnakan kan begitu kan. Nah, dari generasi ke generasi seperti itu. Kita lihat ya, mobil dulu waktu awal-awal itu ya seperti itu, sekarang sudah semakin canggih ya. Saya masih ingat itu yang namanya televisi. Saya masih kecil sekali, kamu belum ada itu ya. Televisi itu sak kampung itu hanya sak kecamatan mungkin hanya 1-2 yang punya. Kalau kita mau lihat itu harus berjalan berkilometer ya. Aduh, saat itu masih hitam putih begitu ya, senangnya bukan main itu ya. Itu bentuknya pun seperti itu, waktu itu dulu seperti itu. Bahkan ingin berwarna ya, ingin televisi berwarna itu sampai yang punya itu kemudian ada yang menjual kaca yang dicat itu atasnya kuning, kemudian biru dan putih begitu, kayak berwarna. Sekarang sudah bisa berwarna. Nanti di kemudian hari mungkin dari segi cipta rasa ya. Jadi kalau di penyiarnya itu katakanlah
sedang acara memasak gitu, mungkin kita yang lihat di rumahnya bisa baunya bisa nyampe misalnya seperti itu ya. Jadi epistemologi itu akan terus dikembangkan. Tentu sumbernya adalah dari wahyu ya, sumbernya dari wahyu. Karena apa? Al-Quran hadis ini merupakan pokok sentral yang sudah meliputi segala sesuatu yang diketemukan manusia sampai akhir zaman itu. Dalam filsafatil alam seperti itu, sehingga common sense ini akal sehat ya, akal sehat ini yang harus mewarnai ya, yang harus mewarnai di dalam ilmu. Karena apa? Karena ilmu itu bisa dibuat untuk kejahatan, untuk kejelekan ya. Untuk kejelekan, misalnya senjata, menciptakan senjata itu bisa untuk merampok ya, dan bisa untuk membela diri, untuk menjaga bagaimana agar tidak ada ketidaktertiban, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian untung-untungan trial error ini mungkin awal dari ilmu secara kebetulan dan sebagainya ya. Kamu meramu ini dan ini ternyata bisa meledak, akhirnya menciptakan bom nuklir dan sebagainya ya. Trial and error ini memang asalnya seperti itu, tidak ada masalah. Bahkan kita lihat ya, sejarah pembuatan pesawat terbang itu ya, sampai penciptanya itu meninggal karena jatuh ya, seperti itu. Jadi memang dimulai dari sesuatu yang sederhana ya. Itu pun dalam sejarah industri itu mesin uap itu adalah merupakan penemuan yang spektakuler ya. Jadi bisa menggerakkan segala sesuatu. Kereta api dulu itu adalah juga dari kayu-kayu dulu dibakar sehingga panas bisa menggerakkan ya, menjadi bahan bakar. Rumus-rumus fisika itu yang kalian pelajari waktu kalian sekolah ya. Kalau kuliah gini sudah tinggal mengembangkannya, sehingga ada jurusan-jurusan tentang teknologi ya, seperti itu. Kemudian bagaimana di dalam ilmu itu disusun hipotesis ya, mengidentifikasi segala sesuatu ya. Nah, tujuan utama dari epistemologi ini adalah untuk menciptakan kesejahteraan manusia ya. Untuk bagaimana ilmu itu endingnya itu bisa bermanfaat untuk kemaslahatan ya, untuk kemaslahatan umat manusia. Karena apa? Karena segala sesuatu ini diciptakan itu adalah endingnya tidak untuk merusak yes. Endingnya adalah bagaimana manusia itu bisa hidup nyaman, bisa hidup sejahtera, bisa untuk menjadi bekal ya. Jadi Adam diturunkan ke bumi ini disediakan alam ini harus diolah sehingga Adam dan keturunannya, Adam alaihissalam dan keturunannya ini bisa hidup dengan nyaman dengan bekal itu ya. Jadi Allah ini tidak kemudian menurunkan Adam kemudian dikirim makanan setiap bulannya dan sebagainya, enggak. Jadi Adam harus berpikir, dan juga anak turunnya, bagaimana yang ada di sekitar itu bisa menjadi bertahan hidup. Itu pertama. Yang berikutnya, hidup itu bisa berjalan dengan sejahtera ya, dengan nyaman dan sebagainya ya. Itu kemudian yang berikutnya adalah aksiologi ya. Jadi ontologi, epistemologi dan aksiologi ya. Aksiologi, landasan aksiologi adalah hubungan ya, hubungan dengan menggunakan ilmu itu ya dalam memenuhi kebutuhan manusia. Endingnya itu. Jadi bahan dasar sudah ada, ilmu kemudian tercipta. Kemudian ilmu itu dipakai untuk kesejahteraan umat manusia ya. Jadi kualitas hidup manusia ini akan semakin baik ya.
tujuan keilmuan adalah ya berusaha untuk mencapai kesejahteraan maqasidus syariah. Ya, jadi syariat ini sebetulnya ya kalau kita belajar usul fikih ya, di balik apa yang disyariatkan itu adalah untuk kemaslahatan. Ya, untuk kemaslahatan. Walaupun kadang-kadang kita menerjemahkannya dengan ekstrim dan kadang-kadang kita tidak nutuk pikiran kita. Ya, tidak nutuk ini sesuatu yang wajar. Jadi di balik tasyri' ini adalah ada hikmah yang untuk kemaslahatan manusia. Itu seperti itu ya. Jadi walaupun misalnya hukum potong tangan Islam kok kejam ya hukum potong tangan. Iya. Ya, sekarang penjara ini tidak membuat kapok. Ya, penjara ini tidak membuat kapok para koruptor. Ya, dengan potong tangan sudah selesai. Ya, selesai. Kalau dia ingin mengambil hak orang lain, hak masyarakat, hak rakyat, maka siap untuk dipotong tangannya ya. Potong tangan kanan, kemudian kiri dan sebagainya. Dengan begitu maka akhirnya mungkin ya sudah tidak ada lagi karena karena memang sudah siap untuk dipotong tangannya. Misalnya seperti itu yang kadang-kadang kita itu mengartikan dengan ekstrim ya, maka itu syariah. Tapi untuk melaksanakan ajaran yang sudah diwajibkan oleh Allah itu tidak usah menunggu hikmah yang terkandung di baliknya ya. Walaupun nanti di kemudian hari akan diketemukan ya hikmah yang ada di balik itu. Misalnya itu pun hanya spekulasi saja. Ya misalnya contoh misalnya kenapa sih kalau sholat subuh kok hanya 2 rakaat, sholat duhur kok 4 rakaat? Kita tidak usah menunggu oh ternyata seperti ini. Pokoknya apa yang diperintahkan harus langsung kita lakukan. Ya karena ini sudah